Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ardani dari program studi ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Yayan Palopo. Dalam materi pembahasan kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran produksi, harga dan hubungan pedagang, pembayaran internasional. Oleh karena itu, ekonomi moneter mencakup dan mempelajari beberapa hal diantaranya, yaitu peranan dan fungsi uang perekonomian, sistem moneter dan pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. D. Pembayaran serta sistem moneter internasional. Yang kedua, alasan perlunya mempelajari ekonomi moneter dapat mengetahui secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar, uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional, dan dapat mengetahui serta menganalisa beberapa fenomena moneter, dalam katanya efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Efek dari kebijaksanaan moneter serta pendapatan perlu kita pahami dengan seksama agar kebijaksanaan tersebut dapat sejalan dengan keinginan kita. Pemahaman tersebut memerlukan pengetahuan tentang ekonomi moneter, khususnya tentang kebijaksanaan, tentang uang dan perbankan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Sebagai satuan hitung, unit of account, sebagian satuan pengukur nilai, artinya suatu barang dan jasa dapat diukur dan dibandingkan melalui uang. Misalnya Indonesia, uang yang digunakan adalah rupiah, mempunyai fungsi sebagai dasar pengukur uang untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang dan jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Sebagai penyimpanan nilai atau store of value, dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa ke masa. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang. Berikut fungsi dan turunan uang. Sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan. Kekayaan seseorang dapat diukur dengan nilai uang atau nilai barang. Harga barang dalam bentuk uang. Kekayaan dapat ditimbun dalam bentuk uang, contohnya uang kas, surat-surat berharga, dan uang kontan di bank. Sebagai alat pemindahan kekayaan modal, sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Berikutnya syarat-syarat uang. Diterima secara umum, memiliki nilai yang cenderung stabil, ringan dan mudah dibawa, tahan lama, kualitas cenderung sama, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Perkembangan sistem moneter internasional. Perubahan sistem moneter diakibatkan oleh gejolak ekonomi. Dengan mempelajari pengalaman historis akan dapat diperoleh gambaran timbulnya ketidakstabilan ekonomi serta proses penyesuaian neraca pembayaran internasional. Sistem standar emas 1870 sampai 1914 muncul pada tahun 1870 di mana pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dan emas. Karena perkembangan industri
dan perdagangan dunia yang berkembang pada abad 19 serta diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika, maka sistem standar emas dipakai oleh banyak negara hingga Perang Dunia Pertama. Zaman Bretton Woods 1944 sampai 1973, dalam perjanjian Bretton Woods terbentuk dua badan internasional, yaitu International Bank for Reconstruction and Development yang sekarang dikenal dengan Bank Dunia dan Bank Moneter Internasional. Sistem kurs valuta asing yang dipakai semula adalah kurs tetap dan tidak memperbolehkan negara anggota melakukan penguasaan devisa atau exchange control kecuali mengalami krisis moneter atau defisit neraca pembayaran yang hebat. Pada masa tersebut, dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Sistem semenjak 1973. Sejak tahun itu, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dan kurs berubah. Mata uang beberapa negara besar berfluktuasi tergantung dari pemerintahan dan penawaran, dan seringkali penguasa moneter negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Sekian materi yang saya bawakan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.